Halo, selamat pagi. Kembali Ibu ucapkan ke seluruh anak-anak Ibu kelas 11 MIPA 1. Kita akan melanjutkan pertemuan daring kita pada hari ini, yaitu pada pertemuan ke-13, yang merupakan kelanjutan dari materi kita minggu yang lalu. Di mana minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan termokimia, kemudian kita mempelajari juga tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor dan kerja, lalu di mana perpindahan energi itu melibatkan lingkungan dan sistem sistem itu terdiri atas sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan dalam materi perubahan entalpi standar. Karena kita tahu bahwa kalor yang diukur itu menggunakan kalorimeter, di mana menunjukkan adanya perubahan entalpi dan perubahan energi dalam. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa di dalam termokimia ini kita akan mempelajari tentang persamaan-persamaan reaksi. Nah, persamaan reaksinya ini kita sebut dengan persamaan termokimia. Apa yang dimaksud dengan persamaan termokimia? Yaitu persamaan reaksi yang mengikut sertakan perubahan entalpinya. Jadi selalu disertai dengan adanya perubahan entalpi di setiap reaksinya. Nah, seperti ini dia. Ya. Nilai H yang dituliskan pada persamaan termokimia disesuaikan dengan stoikiometri reaksinya. Contoh, 1 mol air dari gas hidrogen dengan gas oksigen dibebaskan 286 kJ atau sama dengan minus 286 kJ. Mengapa di sini ada nilai minus? Karena ada kata-kata dibebaskan. Kemarin kamu masih ingat bahwa perubahan entalpi itu ada yang bersifat reaksi eksoterm dan ada endoterm. Nah, kalau reaksi eksoterm berarti itu kalor dibebaskan atau dihasilkan dan delta H-nya bernilai negatif. Maka di sini delta H-nya negatif dan inilah penterjemahannya ke dalam persamaan termokimia. Kita buat reaksinya karena di sini kan pembentukan 1 mol air. Jadi H2O dibentuk dari unsur-unsurnya yaitu hidrogen yang selalu ditulis dengan H2 dalam wujud gas, kemudian oksigen yang ditulis dalam O2 dalam wujud gas, maka disetarakanlah dia dan di sini harus dalam keadaan 1 mol. Dia selalu dalam keadaan 1 mol ya dalam pembentukan. Jadi akhirnya di sini menjadi setengah. Nah, maka delta H-nya minus 286 kJ. Boleh juga kita buat 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Berarti di sini pembentukan 2 mol. Karena koefisien reaksinya dikalikan 2, maka nilai delta H-nya pun ikut dikalikan 2. Maka hasilnya minus 572 kJ. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk sekarang tentang jenis-jenis entalpi molar. Nah, entalpi molar atau sering juga kita sebut dengan entalpi standar. Nah, apa yang dimaksud dengan perubahan entalpi standar itu? Nah, entalpi merupakan besaran fisis yang nilainya dipengaruhi oleh kuantitas atau jumlah dan wujud zat, serta lingkungannya, yaitu suhu dan tekanannya. Pengukuran entalpi pada suhu dan tekanan yang berbeda akan menghasilkan nilai yang berbeda pula. Oleh karena itu, maka disepakati ada suatu keadaan standar dibuat, yaitu pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atm. Nah, perubahan entalpi standar itu dibedakan berdasarkan jenis reaksi atau prosesnya. Jadi ada 3 perubahan entalpi standar yang akan kita pelajari di sini. Maka yang pertama kita mulai dari entalpi pembentukan standar ya. Jadi pembentukan dalam bahasa Inggrisnya adalah formation. Sehingga dari bahasa Inggris inilah disingkat dia menjadi delta H0F, Standard Enthalpy of Formation, yaitu jika pengukuran dilakukan pada keadaan standar yaitu 298 Kelvin dan 1 atm dan semua unsur-unsurnya dalam bentuk standar, perubahan itu yang disebut dengan entalpi pembentukan standar yang dinyatakan dalam kilojoule per mol. Kemudian ada 2 hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan entalpi pembentukan, yaitu zat yang dibentuk harus selalu dalam keadaan 1 mol. Misalnya ini, pembentukan selalu berada di uras kanan kan, harus dalam keadaan 1 mol. Oke, ini juga. Kemudian dibentuk dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Nah, kita lihat beberapa contoh ya. H2O.
dalam wujud liquid, delta H 0F-nya minus 285,85, maka kita tuliskan persamaan termokimia seperti ini. Pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya, berarti 1 H2O ini dibentuk dari H2 tambah O2. Kita setarakan koefisiennya, maka di sini dibebaskanlah kalor sebesar minus 285,85 kilojoule. Kemudian H2O dalam wujud gas, entalpinya minus 241,8. Jadi berbeda ya dalam wujud liquid dan wujud gas. Lalu kita buat lagi persamaan termokimianya seperti ini. Dalam pembentukan 1 mol H2O dalam wujud gas. Ya. Ini dalam wujud gas. Ya, salah ketik ini. Nah, delta H-nya minus 241,8 kilojoule. Lalu ada rumus kimia C, ya, delta H0-nya F 0, ya, delta H0 F-nya 0. Nah, persamaan termokimia seperti ini. Jadi tidak ada perubahan entalpi di situ. C dalam wujud grafit, ya, membentuk C dalam wujud grafit juga, maka delta H sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, jenis entalpi yang kedua yaitu entalpi peruraian standar. Nah, di sini ada kata peruraian. Dalam bahasa Inggris itu adalah dissociation atau bisa juga decomposition. Maka dari dasar ini, maka ini menjadi delta H0D. Nah, ini D ya. Delta H0D yaitu reaksi penguraian merupakan kebalikan reaksi pembentukan. Jadi kalau yang tadi dibentuk, ini terurai, maka dibaliklah reaksinya itu. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan azas kekekalan energi, nilai entalpi penguraian sama dengan entalpi perubahan, tapi tandanya hanya berlawanan. Kalau pembentukan dia bernilai negatif, maka peruraian dia bernilai positif. Ya. Kita lanjutkan yang jenis ketiga, entalpi pembakaran. Nah, berasal dari kata pembakaran, bahasa Inggrisnya combustion, maka dia disimbolkan dengan C. Delta H 0C, standard enthalpy of combustion, di mana pembakaran dikatakan sempurna jika karbon terbakar menjadi CO2, hidrogen terbakar menjadi H2O, dan belerang terbakar menjadi SO2. Nah, perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol suatu zat yang diukur pada keadaan standar, itulah yang disebut dengan entalpi pembakaran standar dan dinyatakan dengan H0C atau standard enthalpy of combustion. Nah, selanjutnya kita lihat contoh-contohnya. Karbon, ya. Delta H0C-nya minus 393,5, maka seperti inilah reaksi pembakarannya. Ya. Kemudian hidrogen minus 285,85, ya. Lalu ada lagi hidrogen dalam wujud gas minus 241,8, maka seperti ini, ya. Maka di sini sebenarnya kita harus menambahkan berapa delta H-nya, cuma di sini kelupaan, ya. Nah, ini berarti minus 285,85 ya. Seperti itulah tulisannya, ini agak susah sedikit ini ya. Minus 285,85. Yang di atas juga gitu. Delta H-nya minus 393,5 dan seterusnya ya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan contoh soalnya ya. Yang pertama, pada pembentukan 1 gram NaCl dibebaskan kalor sebesar 7,024 kJ. Tentukan entalpi pembentukan dan tuliskan persamaan termokimia reaksi pembentukan NaCl. Maka kita harus memahami dulu ini ada kata dibebaskan. Jadi langkah awal ya, kita buat dulu reaksi pembentukan NaCl ya. NaCl itu pasti terbentuk dari ya Na dalam wujud solid ya, ditambah dengan klorin. Klorin, biasanya klorin dalam Cl2 dalam wujud gas. Nah, inilah yang menghasilkan NaCl. Nah, dia harus dalam keadaan 1 mol. Udah? Nah, di sini kalau kita perhatikan reaksinya belum setara, maka di sini harus menjadi setengah supaya setara ya. Nah, selanjutnya dikatakan di sini pembentukan 1 gram NaCl. Nah, 1 gram, sementara di sini ini adalah pembentukan 1
mol. Jadi kita harus menyatakan gram ini dalam mol. Jadi caranya seperti ini ya. Oke, perhatikan. Pada pembentukan 1 gram NaCl dibebaskan kalor sebesar 7,024 kJ. Berarti entalpi pembentukan NaCl adalah ini. Nah, entalpi pembentukan harus dinyatakan dalam satuan mol. Massa molarnya kita udah tahu 58,5 ya dari mR-nya. Maka entalpi pembentukannya kita kalikan minus 7,024 kali 58,5, maka hasilnya minus 410,9. Udah, maka kita buat reaksinya seperti yang sudah Ibu buatkan, maka tambahkanlah delta-nya minus 401,9. Selanjutnya contoh yang kedua, pembakaran bensin adalah suatu proses eksoterm, berarti langsung kita tahu bahwa delta-nya negatif, kan gitu. Nah, apabila bensin dianggap terdiri atas isooktana dengan rumus kimia C8H18, tentukanlah jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 1 liter bensin. Jika diketahui pembakaran isooktananya minus 5.460 kJ per mol dan massa jenis isooktananya 0,7 kg per liter. Baik, kita perhatikan penyelesaiannya. Nah, dalam hal ini telah diketahui entalpi pembakaran isooktana yaitu minus sekian. Maka yang diperlukan adalah menentukan jumlah mol isoktana dalam 1 liter bensin. Maka kita mencarinya dari rumus Rho sama dengan massa per volume, kan gitu. Kita mau mencari massanya. Berarti massa sama dengan Rho kali volume. Nah, berapa tadi volumenya? 1 liter. Nah, dia. Ya. Lalu massa jenisnya adalah 0,7 kg per liter. Kita kalikan, maka dapatlah ini massanya, tapi diubah ke satuan gram menjadi 700. Nah, setelahnya kita mencari jumlah mol. Jumlah mol berarti gram per mr, berarti 700 per mr, mr dari isooktana C8H18, maka dapatlah 6,14 mol. Nah, jadi kalori yang dibebaskan pada pembakaran 1 liter bensin itu adalah 6,14 mol kali 5.460, maka hasilnya 33,524,4 kJ. 33.524,4 kJ. Dan lambangnya di sini adalah minus ya, karena reaksi eksoterm. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebenarnya di luar dari 3 entalpi yang sudah kita pelajari tadi, yaitu pembentukan, penguraian, dan pembakaran, masih ada lagi berbagai entalpi molar lain atau entalpi standar yang lain, yaitu ada disebut dengan entalpi penetralan, entalpi peleburan, penguapan, dan pelarutan dengan masing-masing keterangan seperti yang ada di slide ini. Ya, penetralan yaitu perubahan entalpi pada penetralan asam oleh basa membentuk 1 mol air. Kemudian, entalpi peleburan adalah perubahan entalpi pada perubahan 1 mol zat dari bentuk padat menjadi bentuk cair pada titik leburnya. Yang ketiga, entalpi pelarutan, yaitu perubahan entalpi pada pelarutan 1 mol zat. Dan semua entalpi molar itu dinyatakan dalam kilojoule. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sampai di sini dulu materi kita. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang ibu jelaskan bisa kamu pahami dan selanjutnya bisa kamu mengerjakan tugas yang ada di buku paket halaman 51, latihan 22, nomor 1 dan 3. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.